Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik ya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan belajar tematik pertemuan yang ketujuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Pak Guru persilahkan. Ya, hari ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, daur hidup hewan. Yang kedua, karya seni mozaik. Nah, langsung saja yang pertama. Proses daur hidup hewan. Nah, bagaimana proses perkembangan hewan ataupun proses daur hidup hewan? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini sudah ada gambar daur hidup hewan. Nah, apa hewan di sini? Kupu-kupu. Nah, yang dimaksud dengan daur hidup itu adalah proses perkembangan suatu hewan ataupun tumbuhan dalam suatu waktu. Nah, kalau saat ini kita sedang membahas tentang daur hidup hewan. Nah, hewan yang kita amati adalah kupu-kupu. Nah, di sini kupu-kupu, lalu setelah kupu-kupu menghasilkan telur. Nah, setelah telur berubah menjadi ulat. Setelah ulat berubah menjadi kepompong. Setelah kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, perhatikan pula penjelasan berikut ini. Nah, tadi adalah proses daur hidup kupu-kupu. Adakah yang bisa mengulang kembali? Nah, masih ingatkah? Nah, tadi kalian sudah melihat gambar daur hidup seekor kupu-kupu. Nah, bisa kalian ceritakan kembali? Nah, mari kita bahas bersama. Nah, tadi ada telur. Kupu-kupu menghasilkan telur yang diletakkan pada daun. Nah, saat pada gambar tadi, telur diletakkan pada daun. Setelah gambar telur ada gambar ulat. Nah, gambar ulat. Nah, telur kemudian berubah menjadi ulat dan memakan daun untuk hidup. Nah, jadi setelah telur tadi, telur berubah menjadi seekor ulat. Nah, ulat tadi memakan daun yang ada di sekitarnya untuk bertahan hidup. Nah, jadi misalnya di sekitar kalian ada daun yang berlubang atau daun yang rusak, itu mungkin akibat dimakan oleh ulat. Nah, selanjutnya ada gambar kepompong. Nah, ulat yang sudah besar berubah menjadi kepompong setelah memakan daun yang banyak. Nah, tujuannya apa toh kok memakan daun yang banyak? Nah, saat ulat berubah menjadi kepompong kan tidak bisa kemana-mana, jadi butuh makanan yang disimpan di perutnya yang banyak. Nah, jadi biar tidak kelaparan, biar tidak mati. Nah, jadi tujuannya memakan banyak daun agar ulat yang berada di dalam kepompong tadi bisa tetap bertahan hidup walaupun tidak mencari makan atau tidak memakan daun yang ada di sekitarnya karena sudah memakan daun yang banyak di dalam perutnya. Setelah kepompong, nah ada gambar kupu-kupu. Kepompong yang sudah tua berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, setelah menjadi kepompong tadi, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu yang sangat indah banyak kita temui di sekitar kita, di sekolah, di rumah, di tempat bermain. Nah, itu banyak sekali kupu-kupu yang awalnya dari ulat. Nah, padahal waktu ulat kalian takut, tapi waktu menjadi kupu-kupu, nah kalian kejar-kejar. Nah, untuk lebih memudahkan kalian memahami, ayo kita berlatih. Nah, kita mencoba. Nah, sekarang coba kalian gambar
dan jelaskan daur hidup hewan berikut ini. Nah, ini sudah ada gambar. Kalian pasti tahu ini gambar apa. Nah, kalian diharuskan untuk menggambar. Nah, menggambar seperti penjelasan yang sudah Pak Guru berikan tadi di awal sebagai contoh. Nah, tadi. Jadi kalian gambar satu-satu dan menjelaskan daur hidup hewan yang sudah ada. Selamat mengerjakan. Nah, dikerjakan dengan penuh semangat ya. Nah, setelah itu kita akan belajar karya seni mozaik. Nah, apa toh karya seni mozaik itu? Nah, karya seni mozaik merupakan karya seni yang dibuat dari tempelan bahan alam pada sebuah gambar yang sudah dibuat pada kertas gambar. Nah, dulu waktu kelas 2 dan kelas 1 kalian sudah pernah melakukannya. Nah, jadi kita tinggal mengulang lagi. Nah, ini mengingatkan kalian kepada materi yang lama. Misalnya, nah, ini ada sebuah gambar kuda dengan tempelan dari biji-bijian. Nah, kuda dihias dengan biji-bijian agar lebih menarik dan lebih bagus. Nah, selanjutnya ada gambar bunga. Nah, bunga dengan tempelan dari biji-bijian agar terlihat lebih cantik dan lebih menarik. Nah, cukup dulu untuk pertemuan hari ini kita memahami tentang materi yang ini dulu. Persiapan untuk materi berikutnya. Nah, Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.